Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Untuk kali ini adalah pertemuan kita yang keempat mengenai tipe data, variabel, serta operator. Yang pertama adalah tipe data. Hal yang paling dasar pada bahasa pemrograman yang harus dipahami adalah tipe data, di mana tipe data ini merupakan sebuah sekumpulan nilai dan operasi yang diasosiasikan pada nilai-nilai tersebut, di mana ada beberapa tipe data yang umum dalam bahasa pemrograman seperti number, string, boolean, array, dan sebagainya. Untuk bahasa pemrograman pada Java ini mengenal dua tipe data. Yang pertama adalah primitif, dan yang kedua adalah tipe data reference. Yang pertama adalah tipe data primitif, di mana tipe data dasar ini harus tersedia secara langsung pada sebuah bahasa pemrograman tanpa harus didefinisikan dahulu sebelum digunakan. Contohnya di sini adalah boolean, char, byte, short, integer, long, double, dan float. Yang pertama adalah tipe data boolean, di mana tipe data ini harus diisi dengan salah satu dari dua nilai, adalah true atau false, di mana tipe data ini banyak digunakan untuk percabangan kode program atau untuk memutuskan apa yang harus dilakukan ketika sebuah kondisi itu terjadi. Untuk tipe data boolean ini diwakili oleh dua pernyataan. Yang pertama adalah true dan false. Contohnya di sini adalah boolean hasil sama dengan true, titik koma. Contoh di atas itu merupakan deklarasi variabel yang diberikan nama hasil sebagai tipe data boolean dan memberinya nilai true. Selanjutnya adalah char. Char di sini adalah singkatan dari karakter. Ini diwakili oleh karakter single Unicode. Tipe data ini harus memiliki ciri yakni berada pada tanda single quotes. Petik satu ya. Contohnya di sini petik A itu huruf A atau petik backslash T, petik lagi tab. Ini adalah contoh dari tipe data karakter atau char. Untuk selanjutnya adalah integral, yaitu byte, short, integer, dan long. Ini adalah tipe integral ini memiliki default tipe data yaitu integer, di mana yang termasuk dalam kelompok data integral ini atau bilangan bulat adalah bit, short, integer, dan long, di mana nilai default ini untuk kelompok data integral adalah singkatannya adalah int, di mana tipe integral ini memiliki default tipe data yaitu integer atau integral ya. Tipe data integral ini memiliki range atau batas sebagai berikut. Ada di dalam tabel ini adalah batas-batas yang digunakan untuk tipe data integral dengan range tertentu. Untuk selanjutnya ada floating point, di mana floating point ini di dalamnya ada float dan double. Untuk tipe data float ini, tipe data ini bertujuan untuk menyimpan dengan nilai angka termasuk desimal, di mana tipe floating point ini digunakan untuk menyimpan nilai yang bersifat pecahan. Untuk bilangan float ini hanya untuk angka desimal dalam ukuran kecil, di mana tipe data float ini tidak dapat menyimpan data pembagian yang nilainya di belakang koma tidak habis atau tidak terhingga. Contohnya adalah
27 dibagi 22 dibagi 7 atau 1 dibagi 3 atau 20 dibagi 6 dan sebagainya. Untuk memiliki double sebagai default tipe datanya, dan range pada floating point ini ada pada tabel berikut. Jadi ada floating line-nya 32 bits, kemudian tipenya adalah float, range-nya adalah minus 2 pangkat 31 sampai 2 pangkat 31 min 1. Untuk yang 64 bit ini tipe datanya adalah double dan range-nya adalah min 2 pangkat 63 sampai 2 pangkat 63 min 1. Ini adalah range dari tipe floating point. Yang kedua adalah tipe data reference. Untuk tipe data reference ini merupakan sebuah tipe data yang didefinisikan sendiri oleh seorang programmer dan biasanya berisi lebih dari satu nilai. Contohnya di sini adalah string, array, interface, dan lain sebagainya. Di mana non-primitif ini disebut juga dengan tipe data reference, di mana tipe data ini tidak didefinisikan secara default oleh bahasa Java, tetapi atau tidak built-in melainkan didefinisikan sendiri. Berbeda dengan tipe data primitif, nilai pada tipe data reference ini merupakan reference untuk alamat nilai atau seperangkat nilai yang diwakili oleh variabel. Contohnya di sini adalah mahasiswa, dosen, dan sebagainya. Untuk tipe data selanjutnya adalah string, di mana tipe data ini digunakan untuk menyimpan teks, berbeda dengan char yang hanya menyimpan satu karakter saja. Beda ya dengan string dan char. Kalau yang char tadi itu hanya satu karakter saja, sedangkan string ini berisi beberapa karakter yang diapit dengan dua tanda kutip ganda untuk menyimpan dan presentasikan beberapa karakter yang membentuk kalimat atau sebuah kata dapat digunakan tipe data string. Contohnya adalah petik coba ngoding.id, petik, kemudian string alamat sama dengan petik coba ngoding.com. Ini adalah contoh penggunaan dari tipe data string. Bisa dilihat untuk perbedaannya dengan char yang hanya satu karakter saja. Kalau yang string ini lebih dari satu karakter atau beberapa karakter. Dan diapitnya juga dengan dua tanda kutip. Untuk selanjutnya adalah array, di mana tipe data array ini dapat menampung banyak hal. Maksudnya untuk menampung banyak nilai sekaligus pada sebuah variabel, di mana variabel tersebut digunakan sebagai variabel array. Untuk membuat array dengan menambahkan tanda kurung kotak sebelah penulisan kata kunci. Contohnya, jika ingin menampung banyak data, contoh nama buah, maka dapat menggunakan kata kunci string, dan jika akan disimpan dalam bentuk bilangan float, maka dapat menggunakan kata kunci integer. Contohnya di sini adalah string, kurung kurawal, kemudian kurung kotak buka dan penutupnya, kemudian buah sama dengan kurung kurawal, petik, apel, anggur, bir, kemudian ditutup dengan kurung kotak lagi. Ini adalah contoh dari penggunaan string. Untuk yang integernya sama, tetapi nilainya ini tidak menggunakan tanda petik, tapi langsung ke nilainya tersebut. Perbedaannya seperti ini. Selanjutnya adalah kelas. Kelas ini merupakan cetakan yang berisi serangkaian perintah untuk membangun jenis objek tertentu. Dan mengapa kelas ini termasuk dari tipe data reference? Karena kelas berguna untuk mendeklarasikan variabel dalam bentuk objek. Tipe data interface yang termasuk tipe data reference secara terstruktur ini mirip dengan kelas Java,
Isi dari interface sendiri adalah deklarasi metode tanpa isi, di mana interface ini terdiri dari lebih dari satu metode. Selanjutnya adalah variabel, di mana variabel ini merupakan item yang digunakan untuk menyimpan pernyataan objek, dan variabel ini memiliki nama dan tipe data yang digunakan. Untuk nama variabel harus mengikuti aturan identifier, contohnya adalah seperti berikut ini. Tipe data, kemudian nama variabelnya apa, contoh deklarasinya adalah char. Char itu adalah tipe datanya dan nama variabelnya adalah huruf. Untuk contoh yang kedua adalah tipe datanya integer, kemudian nama variabelnya adalah nilai. Ini adalah contoh deklarasi dari variabel. Untuk selanjutnya adalah variabel reference dan variabel primitif, di mana variabel primitif ini merupakan variabel dengan tipe data primitif. Variabel tersebut ini menyimpan data dalam lokasi sebenarnya pada sebuah memori. Contohnya adalah integer num sama dengan 20. Integer int ini merupakan tipe datanya. Num-nya adalah 20. Ini adalah contoh dari variabel primitif. Untuk reference sendiri adalah variabel yang menyimpan alamat dalam lokasi tertentu yang menunjukkan ke lokasi memori di mana data sebenarnya berada. Contohnya di sini adalah string name sama dengan hello. Ini adalah contoh penggunaan dari variabel reference. Untuk selanjutnya adalah operator. Operator ini melakukan perintah perhitungan, dan segala aksi yang ingin dimasukkan ke dalam program. Java ini memiliki beberapa operator, ada operator penugasan, aritmatika, relasi, logika, unary, shorthand, bitwise, dan kondisi. Ini adalah beberapa operator yang ada pada Java. Untuk aritmatika sendiri adalah untuk melakukan fungsi aritmatikanya. Contohnya adalah penjumlahan, pengalian, pembagian, persen, dan pengurangan. Ini adalah tabel di sini adalah contoh dari operator aritmatika. Untuk operator penugasan merupakan operator yang paling sederhana dan hanya dilambangkan karakter sama dengan. Operator ini fungsinya untuk menugaskan sebuah nilai ke suatu variabel. Contohnya di sini adalah integer angka sama dengan 23. Ini adalah melambangkan kalau angka ini berisi 23. Untuk skala lanjutnya adalah operator relasi, di mana digunakan untuk membandingkan dua nilai dan menentukan keterhubungan antar nilai tersebut. Hasil keluaran dari operator ini adalah nilai true atau false. Contohnya adalah seperti pada tabel berikut ini. Selanjutnya adalah operator logika, di mana operator logika ini memiliki satu atau lebih operan yang bernilai boolean dan menghasilkan nilai boolean, di mana di sini pada operator logika terdapat 6 operator logika, antaranya adalah logika AND, boolean logika AND, kemudian ada logika OR, boolean exclusive OR, boolean exclusive OR di sini. Yang atas adalah inclusive, yang bawah adalah exclusive, dan yang bawahnya adalah logika NOT. Untuk logika AND dan boolean logika ini, perbedaan antara tanda dan ini, lambangnya dan single dan double adalah operator, dan double ini mensupport short circuit evaluation atau evaluasi berbagi. Sementara operator dan single ini tidak. Ini adalah tabel hasilnya, apa yang dihasilkan jika X1 dan X2-nya true dan true, kemudian hasilnya adalah false.
Sama untuk logika OR dan boolean logika OR. Untuk logika OR ini mendukung short circuit evaluation, sementara dengan yang single ini adalah tidak. Untuk logika NOT sendiri digunakan dalam sebuah argumen di mana argumen tersebut dapat menjadi sebuah pernyataan di mana variabel atau konstansa berikut ini adalah tabel kebenaran untuk operator NOT. Ini adalah contoh dari operator unary, di mana ini dapat dikenakan hanya pada satu operan saja. Ini adalah operator shorthand untuk menyingkat tulisan. Ini adalah contoh dari operatornya. Untuk pertemuan ini saya cukupkan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.